Papungung pung papungung, papungung pung papungung, say rom tilabo sarong, rawang khang pe chu bat khao krong, tong ting so ma roi ka bong. Tes 1 2 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yan Broy di channel yang membahas seputar powerbank dan baterai lithium ion 18650. Oke, di season kali ini saya akan membahas tentang tipe-tipe baterai yang dipakai untuk powerbank, dan juga saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tipe baterai tersebut. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, kita saksikan dulu intronya. Oke, saat ini banyak sekali variasi powerbank yang tersebar di marketplace, guys. Dan untuk saat ini kebanyakan dari powerbank itu memakai baterai lithium polimer, tidak seperti zaman dahulu yang memakai baterai lithium ion 18650. Mungkin karena baterai lithium polimer itu dia memiliki kelebihan. Dia memiliki kelebihan dari dimensinya, guys, dari efisiensi dimensinya, guys. Dia memiliki ukuran yang cukup kecil, bobot yang cukup ringan, tapi dia memiliki kapasitas baterai yang cukup besar, guys. Tidak seperti baterai yang berjenis lithium ion 18650, dia memiliki dimensi yang cukup besar, bobot yang cukup berat, dan kapasitasnya sedikit lebih kecil dari lithium polimer. Tapi menurut saya lithium ion itu dia memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan baterai lithium polimer. Baterai lithium ion 18650 itu dia memiliki kelebihan seperti durability-nya yang cukup panjang, dan juga bodinya juga yang cukup kokoh. Dan juga kita sangat mudah sekali membedakan mana baterai KW dan juga baterai yang berkualitas original, seperti itu, guys. Berbeda dengan baterai yang berjenis lithium polimer, di balik kelebihannya dia memiliki kekurangan seperti bodinya yang kurang kokoh, dan juga kita sulit membedakan mana baterai yang berkualitas original dan juga yang berkualitas KW, begitu, guys. Sehingga kita cukup kesulitan untuk memilih mana powerbank dengan kualitas yang cukup bagus dan powerbank yang berkualitas rendah, guys. Dan juga saya memiliki beberapa pengalaman ya, guys. Seperti ya, saya membeli sebuah powerbank ini, guys. Dia powerbank dengan baterai lithium polimer. Ini harganya cukup mahal karena dia memiliki fitur jump starter. Dia bisa untuk menjumper starter mobil, katanya, guys. Begitu spesifikasinya. Dia memiliki output current atau peak current-nya sampai 400 ampere. Dan alhamdulillah saya belum pernah menjumper aki mobil saya dengan powerbank ini, tapi belum sampai 2 tahun dia sudah koin duluan, guys, powerbanknya, seperti itu, guys. Dan juga saya memiliki satu lagi powerbank yang isinya baterai lithium polimer yang pernah saya review sebelumnya, dulu sekitar 1 tahun yang lalu, dan sekarang dia masih bisa dipakai, cuman dia hamil, guys. Gak tahu siapa yang menghamilinya, guys. Tuh, dia terlalu subur, guys, nggak di KB mungkin jadinya hamil.
belum satu tahun, tapi dia sudah hamil guys. Dan kapasitasnya juga saya rasa itu dia mulai menurun guys, tidak seperti dulu. Ya wajarlah, sebuah baterai kalau dipakai sering, apalagi saya memakainya hampir setiap hari guys, karena saya orangnya itu mobile, selalu kemana-mana. Dan saya orangnya paling gak sabaran kalau ngecas HP, suka ya dicolokin saja ke power banknya gitu guys. Power bank yang bertipe baterai 18650 atau lithium ion 18650 seperti baterai ini guys. Ini udah 6 tahun. Dulu saya ini dipakai hampir setiap hari guys, karena saya dulu kerjanya itu ngojek guys. Jadi kemana-mana saya bawa tempel terus ini power bank. Saya cas, habis cas lagi, habis cas lagi, terus seperti itu guys selama beberapa tahun. Dan alasannya saya membeli power bank yang ini karena untuk mengimbangi kapasitas handphone zaman sekarang yang rata-rata baterainya itu di atas 5000 mAh, 4000 sampai 5000 mAh maksud saya. Ini tidak cukup kuat guys. Jadi makanya saya memutuskan untuk membeli power bank yang lain guys, yang kapasitasnya lebih besar. Tapi ternyata walaupun kapasitasnya lebih besar, dia memiliki durability yang cukup pendek guys, begitu. Oke, untuk kesimpulannya, kalau menurut saya lebih memilih baterai dengan lithium ion daripada lithium polimer, karena ya mungkin budget saya yang cukup terbatas, jadi saya cukup kesulitan kalau harus sering-sering beli power bank begitu guys. Jadi saya lebih baik merakit power bank sendiri lalu saya pakai. Dan alhamdulillah power bank yang rakitan saya sendiri itu dia memiliki durabilitas yang cukup baik guys. Oke, sepertinya pembahasan kali ini, pembahasan tentang tipe baterai untuk power bank itu sudah cukup guys. Sampai jumpa lagi di season selanjutnya. Oke. See you again tomorrow, guys.